Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala ta'ala, Qul huwa qadiru ala ayyaba'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakanlah, dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas atau dari bawah kaki kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jauh sebelum Allah menciptakan makhluk bangsa manusia, Allah sudah selesai menciptakan bumi langit dengan segala isinya. Sungai sudah mengalir, bumi sudah terhampar, langit sudah terbentang, tumbuhan sudah ada di mana-mana, hewan sudah berkeriapan, syaitan sudah diciptakan, jin sudah dijadikan, malaikat pun sudah ditugaskan. Kenapa penciptaan bumi, langit, jin, malaikat dan makhluk lainnya lebih dahulu daripada penciptaan manusia? Karena pada dasarnya seluruh alam ini menjadi pelayan bagi kebutuhan umat manusia. Malaikat Jibril yang katanya gagah perkasa hanya dipercaya sebagai penyampai wahyu atau kurir ngirim surat dari Allah untuk manusia. Malaikat Mikail yang setiap hari ditugaskan Allah, tugasnya menyampaikan rizki atau bahasa sekarangnya ngurusin sembakau untuk kebutuhan manusia. Malaikat Raqib dan Atid tidak pernah berubah menjadi wali kota sebagaimana manusia, cukup hanya menjadi sekretarisnya, di pundaknya hanya manusia. Malaikat Mungkar dan Nakir yang bengis hanya dipercaya sebagai tim audisi di dalam kubur, pesertanya pun juga manusia. Oleh karena itu, maka seluruh makhluk yang kuat tenaganya pun patuh kepada manusia. Sapi kuat nurut pada manusia, kuda kuat kalah terhadap manusia, mau menyungsung apa kebutuhan manusia. Tapi ingat, suatu saat jika Allah berkehendak, alam akan berubah menghancurkan manusia. Ikhwatul iman, sidang Jumat rahimakumullah. Umat Nabi Nuh berdakwah dibantu air, tapi sebaliknya Fir'aun ditenggelamkan oleh air. Nabi Sulaiman berdakwah dibantu oleh burung, tapi Abrahah dihancurkan oleh burung. Nabi Sulaiman berdakwah dibantu angin, tapi kaum Ad dihancurkan oleh angin puting beliung selama 1 minggu. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyamperi himbauan Allah yang menguasai alam jagat raya. Lama-kelamaan alam berubah perilaku pada manusia dan bangsa Indonesia. Ikhwatul iman, menggali minyak naik lumpur, naik pesawat jatuh, naik kapal karam, naik kereta anjlok, naik haji kelaparan, tidur dalam rumah ketakutan hingga membuat tenda-tenda pengungsian. Ada apa ini? Sekurang-kurangnya pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khotib akan menyampaikan 3 atau 4 penyebab kenapa alam berubah perilaku pada umat manusia dan terhadap Indonesia. Yang pertama, karena biasanya kalau alam berubah itu karena manusia memang sudah cukup persyaratan untuk mendapatkan siksa. Umat Nabi Nuh dihancurkan oleh tsunami karena mereka musyrik terhadap Allah. Bagaimana dengan kita dan rakyat Indonesia sekarang ini?
Kaum Ad dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka orang kaya berpesta pora, membuat villa di puncak-puncak bukit untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita dan negeri kita Indonesia? Penduduk Madian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka para pedagang curang terhadap timbangan. Bagaimana dengan kita dan para pedagang di Indonesia? Kaum Sabah dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka dan orang-orang kaya tidak mau membayar zakat. Orang yang berharta tidak mau bersyukur, tidak mau membantu orang-orang miskin, tidak mau membantu perjuangan umat untuk menegakkan agama dan rumah Allah, dihancurkan oleh Allah dengan sambar petir. Bagaimana dengan kita dan Indonesia sekarang ini? Ikhwatul iman, sidang Jumat rahimakumullah. Karena kita di Indonesia dosanya sudah komplit, wajar di Aceh terjadi tsunami, Sidoarjo lumpur bumi, Jogja kena gempa bumi, Lombok digoyang gempa bertubi-tubi, Jakarta kebanjiran dan kekeringan. Yang kedua, kenapa alam berubah terhadap kita dan bangsa Indonesia? Karena sebenarnya pergerakan alam menerjemahkan kelakuan kita semua. Penterjemahan firman Allah lewat alam, menggali minyak keluar lumpur, seolah-olah alam bersabda, "Hai manusia, di tengah-tengah kamu hidup orang-orang terkenal, tapi tahukah kamu, dengan bersembunyi mereka melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan asusila. Saatnya aku yang maha kuasa membongkar kelakuannya seperti mengeluarkan lumpur tersembunyi dalam perut bumi." Naik pesawat terbang, mesinnya bagus, pilotnya pintar dan sudah berpengalaman, tapi tiba-tiba anjlok. Ada apa? Allah memberi peringatan kepada kita semua. Wahai bangsa Indonesia, di tengah-tengah kamu hidup orang-orang melanglang buana, tinggi disanjung namanya, videonya diputar di mana-mana, almanaknya digantung di mana-mana, tetapi dia tidak pernah waspada dalam berbuat, angkuh dan menyombongkan diri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Apa kurangnya Indonesia? Allah berikan negeri yang sangat subur, Allah berikan alam yang teramat indah, Allah berikan otak yang cerdas-cerdas, tapi kita kurang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kurangnya Indonesia? Kalau sekarang kita bangga dengan ulama-ulama luar negeri, Indonesia tidak kekurangan ulama. Pernahkah kita mendengar seorang ulama yang menjadi Sayyidul Ulama Hijaz, penghulunya ulama di Mekah, Madinah dan Jeddah dan sekitarnya? Dia bukan orang Mekah asli, dia bukan orang Madinah, dia bukan orang Mesir. Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Indonesia. Apa kurangnya Indonesia? Kalau Jepang boleh bangga dengan pabrik raketnya, tetapi yang juara internasional badminton 8 kali orang Indonesia. Ikhwatul iman, ternyata buku-buku yang datang ke Indonesia sekarang ini begitu memalukan dan memilukan. Dikeruk kekayaan Indonesia, dirusak kekayaan rakyat Indonesia, muncul berbagai macam-macam aliran sebagaimana pohon-pohon yang datang di Indonesia dan kepandaian-kepandaian menjualnya. Begitu paham-paham yang datang ke Indonesia. Karena kepintaran menjualnya, sampai banyak yang tertipu karena guru, banyak murid yang menggerutu. Indonesia sekarang disebut sarang teroris untuk saling mengadu. Ikhwatul iman, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita kenal para dai yang dari Arab Saudi yang datang ke Indonesia,
Pernahkah kita mendengar siapakah yang mengislamkan Afrika Selatan Tanjung Pengharapan? Dia adalah Syekh Yusuf Al-Makasyari, Syekh Yusuf dari Makassar. Dunia pun mengakui tidak ada pengislaman suatu daerah pun terhebat dibandingkan di Indonesia. Masuk Islam didakwahkan mesti ada pertumpahan darah, tapi tidak dengan di Indonesia. Ketika Hindunya sangat besar, berubah menjadi 90% umat Islam. Ketika para ulama mengislamkannya tanpa setetes darah. Kenapa? Masuk berdakwah, lihat gelasnya, bukan menghancurkan gelasnya. Dia tuangkan airnya tanpa memecahkan gelasnya. Ikhwatul iman, sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kita sudah kehilangan kebersamaan berbangsa Indonesia. Kita sudah kehilangan kebersamaan berbangsa Indonesia. Ketika Lombok diguncang bertubi-tubi, ketika Jogja ditimpa gempa bumi, kita lihat di TV, kita baca di koran, kita ada rasa bangga bercampur pertanyaan yang sulit terjawab. Bagaimana tidak bangga? Kita lihat dalam berita, terlihat gambar Ka'bah bendera hijau berkibar, di bawahnya orang-orang memberikan bantuan, di belakangnya ada lagi bendera kuning gambar pohon beringin, di belakangnya ada gambar kepala banteng dengan bendera warna merah, bermacam-macam bendera berkibar. Ada rasa bangga, penderitaan saudara kita dipikul, ditanggung bersama-sama. Tapi tiba-tiba ada satu pertanyaan, ternyata ada satu bendera tidak berkibar. Ya, bendera Sang Saka Merah Putih tak berkibar. Masih adakah Indonesia? Masih adakah Indonesia? Masih adakah kebersamaan dalam arti Indonesia? Atau sekedar pamer kepentingan partai politiknya? Ikhwatul iman, sidang Jumat rahimakumullah. Anak-anak sekarang tidak bangga lagi dengan Jenderal Sudirman. Anak-anak tidak kenal lagi dengan Bung Tomo. Anak-anak tidak kenal lagi dengan Pangeran Diponegoro. Yang ada di kaos mereka adalah gambar orang-orang ahli maksiat, bukan para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa dan darahnya untuk mereka. Lihat gambar di kamar anak-anak kita, gambarnya perempuan-perempuan yang kurang baju. Wahai anak-anak muda, banggakan tokoh kalian, bukan membanggakan Rambo pahlawan bohong. Ikhwatul iman, sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, ketika alam berubah perilaku terhadap kita dan bangsa Indonesia, sebenarnya Allah sedang mengumumkan kepada kita semua agar jangan merasa pintar. Sepandai-pandai orang, semua juga bodoh. Ketika pesawat jatuh, dikerahkan 2000 pasukan, tidak ketemu kapal di mana bersembunyi. Menggali minyak, keluar lumpur, dikerahkan ratusan insinyur, profesor, doktornya, sampai tak kunjung berhenti banjirnya. Mana pintarmu, profesor? Bukan tidak benar ilmunya, bukan tidak benar ilmunya, bukan tidak salah teorinya, tapi kesombonganmu yang membuat ilmu yang engkau miliki menjadi tumpul. Dan Allah tunjukkan di atas yang punya ilmu ada yang maha berilmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, silahkan dibuka di internet. Kau cari informasi sampai jari jemarimu keriting. Kapan gempa itu datang dan berakhir? Kalau Allah berkehendak, apa yang bisa kau perbuat? Renungkanlah, tiada guna kesombongan, merasa paling pintar. Kita hidup bermasyarakat, saling membutuhkan. Dan mari kita tetapkan
kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.